Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kembali kami menjumpai Anda dalam program Mimbar Agama Islam persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Yang tentunya program ini tentu akan memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan khazanah keislaman kita serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, adapun tema kita pada malam hari ini yaitu pandangan Islam terhadap musibah. Dan kami juga membuka line telepon bagi pemirsa yang ada di rumah untuk berinteraktif langsung bersama kami. Tentunya bisa melalui line telepon di 0451 452 414. Sekali lagi bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi langsung bersama narasumber untuk bertanya terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu di line telepon 0451 452 414 atau yang tertera di layar kaca Anda. Baik pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kali ini kami coba menghubungi melalui via aplikasi Zoom tentunya narasumber yang sudah siap mengupas tema kita pada malam hari ini, yaitu saya coba perkenalkan Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Abidin MAG. Beliau adalah Ketua MUI Kota Palu. Langsung saya coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana keadaannya Pak Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kami senantiasa mendoakan Pak Prof dan keluarga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa terus memberikan pencerahan kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Iya, Pak Prof, tema kita malam hari ini sengaja kita ambil yaitu tentang sikap atau pandangan Islam terhadap musibah. Kita tahu akhir-akhir ini negeri kita khususnya Indonesia tak terkecuali di Palu berbagai rentetan musibah menimpa kita. Baik itu musibah gempa, tsunami yang kemudian disusul dengan likuifaksi, kemudian tahun-tahun berikutnya terjadi beberapa musibah juga di daerah-daerah lain Pak Prof, seperti banjir, ada juga kemudian tanah longsor. Kemudian yang sekarang ini yang terjadi di penghujung tahun 2019 di mana virus jenis baru yang kemudian muncul yang kita kenal dengan istilah virus corona atau COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan bagi kita khususnya yang ada di Indonesia. Tak terkecuali bahwa pemerintah telah menetapkan virus corona ini adalah sebagai musibah nasional. Nah, saya ingin bertanya Pak Prof terkait tema kita, bagaimana sebenarnya Islam memandang terkait musibah ini dan bagaimana sikap kita sebagai seorang Islam dalam menyikapi musibah. Silakan Pak Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, saudara moderator yang saya hormati, kalau kita bicara soal bencana itu kan ada dua, ada bencana alam dan ada bencana non-alam. Maka kalau pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam terhadap musibah atau bencana? Kalau kita membuka Al-Quran Karim, ada beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Quran ketika bicara soal bencana. Pertama, Al-Quran menyebut bala'on, ujian. Tadi ayat sudah dikutip oleh moderator, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
walanabluwannakum, kami pasti uji. Jadi kalau bencana datang itu bisa dalam bentuk balaon, ujian Tuhan kepada kita. Apa itu balaon? Oleh ulama mengatakan balaon itu ujian yang datang menimpa kita tanpa kesalahan manusia. Jadi bukan karena kesalahan manusia kemudian bala itu datang. Jadi ujian yang datang dari Allah tanpa kesalahan manusia. Nanti ujian itu bisa baik, bisa tidak baik. Misalnya ada orang dikasih harta, kan diuji juga harta itu. Harta yang diuji oleh Allah itu bisa membuat seseorang itu menjadi baik, bisa juga membuat orang itu. Kalau dia menjadi baik, harta itu dia gunakan di jalan Allah. Bantu masjid, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bangun masjid, itu namanya harta tadi bisa menjadi baik. Tetapi bisa juga harta itu dia gunakan untuk hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Jadi itu pertama, balaun itu ujian yang datang menimpa manusia, bukan karena kesalahan manusia, tapi memang diuji oleh Allah. Yang kedua, ada disebut dalam Al-Quran musibah. Ujian yang terjadi karena kesalahan manusia. Ya, boleh jadi ada kekeliruan manusia. Boleh jadi karena ada penyebab. Sehingga Allah bilang ini karena kesalahan kamu, maka datang bencana. Misalnya, kenapa banjir bisa datang? Karena terjadi pembabatan hutan secara liar. Berarti ada kesalahan manusia di dalamnya, sehingga Allah menurunkan banjir yang menimpa seseorang atau menimpa orang banyak. Itu namanya musibah. Ya. Yang kedua, tadi yang kita pakai istilah bagaimana pandangan Islam terhadap musibah itu bahasa Indonesianya kan, musibah dalam bahasa Indonesia. Kan? Ya. Yang ketiga, ada istilah fitnah. Fitnah itu juga ujian. Artinya bencana yang terjadi menimpa seseorang, baik itu orangnya orang ada kesalahannya maupun tidak ada kesalahannya. Itu namanya fitnah. Nah, dalam Al-Quran kan banyak ayat tentang fitnah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina minkumul khassah, kan begitu. Allah nanti akan uji kalian, ya kan? Bukan hanya karena orang itu berbuat maksiat, tetapi yang tidak berbuat maksiat juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistilahkan dengan fitnah. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak dan harta kamu juga itu adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada namanya azab. Siksa, bencana yang terjadi karena dosa dan maksiat manusia. Jadi kalau ada satu bencana disebabkan oleh dosa dan perbuatan manusia, maka itu yang disebut dengan azab. Jadi dalam pandangan Islam, suatu bencana atau musibah itu datang bisa dalam 4 bentuk. Ada balaon, ada musibah, ada fitnah, dan ada azab. Nah, yang terakhir ini, azab itu kita tidak bisa mengkategorikannya. Kita tidak tahu siapa yang melakukan dosa. Kita juga tidak tahu siapa yang melakukan maksiat. Sehingga jangan kita mengambil kesimpulan bahwa begitu datang bencana, baik alam maupun non-alam, kita lalu berkata, ini azab Tuhan. Kita tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan azab Tuhan. Boleh jadi kita bisa menentukan diri kita sendiri. Jangan-jangan saya berbuat dosa, jangan-jangan saya berbuat maksiat, sehingga Allah menurunkan azab untuk menuduh orang lain tidak dibenarkan dalam agama. Nah, saya kira ini pengantar dari saya bahwa bagaimana pandangan Islam terhadap musibah itu sendiri. Iya, baik Pak Prof, luar biasa Masya Allah penjelasannya yang cukup menarik sekali. Kita bahas pada malam hari ini terkait dengan tema kita tentunya pandangan Islam tentang musibah.
Baik, bagi para pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif langsung bersama narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Abidin MAG, yang ingin bertanya terkait seputar tema kita, bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414, sekali lagi di 0451 452 414, atau yang di layar kaca Anda.